Hello viewers, di part kedua kita bakalan ngebahas tentang mesinnya dulu kali ya. Sekarang kita bahas tentang mesinnya. Mesinnya itu 2400 cc diesel dengan kode mesin GD ya, yang baru ya. Jadi tenaganya lebih besar, yaitu 150 horsepower dan torsinya 400 Nm. Jadi jauh banget dari mesin yang sebelumnya. Untuk transmisi maticnya kita memakai 6 speed automatic gearbox, dan ada mode eco dan mode power juga, jadi lumayan lengkap ya. Nah sekarang kita bakalan nyobain mode powernya ya, jadi gue bakalan ngegas lebih dalam. Oke. Untuk suaranya cukup masuk ya ke dalam, jadi nggak terlalu halus mesinnya. Untuk tenaganya rasanya untuk RPM bawah terasa bertenaga sekali, tapi begitu RPM agak tinggi kerasa kalau mesinnya lebih melempem ya, jadi kurang begitu kerasa tenaganya pas RPM tinggi. Untuk keiritannya sendiri cukup irit. Di sini di MID-nya ada tulisan bahwa konsumsi BBM-nya 7,8 liter per 100 kilo. Aduh, gue males ngitung, jadi kira-kira sekitar 13 km per liter kali ya. Untuk transmisinya kita ada mode manual juga, tapi nggak ada pedal shift ya, jadi gantinya harus lewat transmisi maticnya. Nah sekarang kita bakalan ngebahas tentang handling and ride quality. Nah untuk setirnya dulu ya gue bahas. Nah setirnya itu rasanya lebih berat dari yang sebelumnya, cuma menurut gua nggak begitu kerasa mengganggu, dan untuk kecepatan tinggi rasanya lebih kokoh gitu ya, lebih nyaman dipakainya untuk cruising gitu. Cuma untuk parkiran mungkin emang agak sedikit mengganggu, cuma tidak begitu parah ya. Terus untuk belok-belok kerasa kalau mobil ini limbung, cuma untuk dibandingkan dengan Innova yang dulu, gue ngerasa mobil ini lebih rigid ya, sesuai dengan klaimnya kalau mobil ini lebih rigid gitu. Jadi kalau Innova lama tuh rasanya kayak naik perahu gitu ya, kurang begitu rigid gitu rasanya. Cuma kalau mobil ini rasanya lebih rigid buat belok-belok, cuma emang masih kerasa limbung aja. Buat ride quality-nya sendiri, gue ngerasa kalau mobil ini cukup nyaman ya. Kalau misalnya gue bilang sasisnya emang lebih keras, cuma kenyamanannya menurut gue jauh lebih baik dibandingkan dengan Innova generasi sebelumnya ya. Jadi good job buat Toyota ya. Iya, kerasa limbung. Wow. Untuk door trimnya gue ngerasa aneh, soalnya bentuknya cukup janggal ya menurut gue. Jadi nggak bisa senderan tangan dengan pas gitu, soalnya ada lekukan ini, jadi kurang begitu nyaman ya kalau misalnya lu nyender tangan gitu. Aneh juga desainnya. Sekarang kesimpulannya, untuk eksterior sendiri gue ngerasa kalau misalnya mobil ini antara ada yang suka dan nggak suka, jadi sesuai selera aja. Tapi menurut opini gue pribadi bentuknya lumayan oke ya, jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Terus untuk interiornya gue ngerasa peredaman kabinnya cukup oke ya, cuma sayangnya masih terdengar bunyi mesin dieselnya, jadi gak begitu halus, apalagi pas lagi digas ya. Jadi harusnya ada refinement lagi gitu dari suara mesinnya gitu. Terus untuk headroom, untuk legroom juga cukup baik ya, walaupun baris ketiganya gue ngerasa kurang begitu besar ya untuk legroomnya. Harusnya bisa lebih ditingkatkan, soalnya dimensi mobilnya sendiri cukup bertambah besar, cukup banyak gitu. Jadi dengan mesin barunya terasa lebih irit ya mobil ini, dan tenaganya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin terbantu gara-gara torsinya 400 Nm, bener-bener RPM bawah tuh kerasa sangat bagus. Dan dengan seperti itu pasti konsumsi BBM-nya lebih irit ya, jadi oke banget. Cuma mesinnya emang kerasa kurang halus aja, cuma untuk dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya emang sedikit lebih halus sih. Untuk
handling and ride quality-nya kerasa mobil ini handlingnya cukup baik, dan dibandingkan dengan generasi sebelumnya jauh lebih baik sih menurut gue. Cuma masih kerasa limbung aja. Jadi untuk ride quality-nya, nah di posisi tidur kerasa kalau mobil ini cukup empuk ya bantingannya, jadi oke banget. Jadi keseluruhannya prioritasnya mungkin untuk kenyamanan ya. Jadi kalau untuk ngebut di tol gitu kayaknya kurang begitu enak ya, cuma kenyamanannya oke banget. Nah sekarang gue lagi di dalam Kijang Innova generasi pertama, tipenya itu bermesin diesel dan tipe V ya. Jadi ini juga tipe Innova paling mahal pada generasi pertama ya. Dan kebetulan mobil yang gue lagi dudukin sekarang ini tahun 2004, jadi pas launching banget ya. Jadi ini generasi pertama yang bener-bener pas, baru keluar banget. Nah, apakah mobil generasi keduanya bisa menjadi penerus legenda dari Innova? Menurut gua enggak. Soalnya Innova generasi pertama itu harganya paling mahal 230 juta, dan untuk yang tipe di bawahnya ada yang lebih murah dari 200 juta. Jadi masih bisa dikatakan mobil rakyat ya, soalnya harganya cukup terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Dan untuk generasi kedua menurut gua agak terlalu mahal ya. Yang paling murah generasi kedua itu menyentuh 280 juta ke atas, dan untuk yang termahalnya itu 423 juta. Menurut gua untuk sebuah Innova dan untuk sebuah mobil rakyat itu terlalu mahal ya. Jadi emang lebih baik di segala sektor ya, cuma mungkin karena pajak dan lain-lain jadi harganya terlalu mahal untuk masyarakat Indonesia tentunya ya. Gua akhirin videonya di sini. Kalau misalnya lu pengen konten yang sama, subscribe, dan kalau misalnya lu suka sama video ini, like. Jadi makasih banget untuk kalian yang nonton sampai habis. Jadi lu keren banget, makasih banget. Thanks guys.